Nah, dibahas oleh NTE ya teman-teman. Jadi Mbak Bro itu juga dipesenin sama Nyonya, kasih tahu Yayu, Yayu uang tiket pesawatnya separuh aja kayak gitu. Kenapa Nyonya nggak langsung ngomong sama aku ya? Apa Nyonya tuh takut sama aku? Kan ya nggak mungkin. Ya, masa nyajikan wedi karo pembantu nih. Aduh. Terus katanya rasa cintaku ini tuh nggak nyampe ke Nyonya teman-teman. Katanya gimana ya, Yayu nggak cinta sama aku kayak gitu. Aku cinta sama Nyonya, kalau nggak cinta nggak mungkin sampai 8 tahun kayak gitu. Tapi rasa cintamu itu nggak nyampe ke hatiku lah. Aku mbok kon mencintai seperti apa? Rasa cintaku yang terdalam ke mbok gue tak tersampaikan teman-teman. Aku tidak bisa menunjukkan rasa cintaku mbokku tak gelendoti itu nggak ada teman-teman. Di sini pun rasa physical touch itu nggak ada. Kayak ceceku seberapa cinta sama Nyonyaku tuh nggak ada. Kayak pelukan, dicium itu nggak ada teman-teman. Wong Nyonyaku sama anak lanangku yo kabruk-kabrukan. Nyonyaku sama anak lanang itu juga sering banget berantem kabruk-kabrukan itu sering. Kok aku kan mencintai? Ya ente ya. Wes lah ya, ditutup buku teman-teman. Alhamdulillah saya finish kontrak dan saya memperpanjang kontrak lagi kayak gitu. Kenapa? Alasannya apa? Nomor 1 karena butuh. Nomor 2 kalau pulang Indonesia pasti saya disuruh nikah dan saya belum siap untuk menikah itu wes kayak gitu teman-teman. Jawabannya kayak gitu. Iki yo ibaratnya yo tak pikir pelan-pelan teman-teman. Aku lanjut apa ora, kita pikir alon-alon, pelan-pelan dapatnya kayak gini. Nah, ini semuanya sisaan kemarin ya. Nanti tepung ini mati nggak ya? Aku juga takutnya nanti gosong lah, nggak ngembang lah kayak gitu ya. Takutnya kayak gitu aku. Ini tahu isi sisaan kemarin. Mantu Nyonyaku nggak pulang ya, ceceku diet. Biasanya menantu Nyonyaku yang mau. Beliau demam teman-teman. Orang demam nggak boleh makan gorengan. Jadi ora tak kayak no mantu Nyonya. Bismillah ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu isi sayuran ya. Aku sebenarnya suka bihun ya. Tapi ya mumpung gubese oke sekalian. Seperti ini. Tak tambahin telur ya, ben koyok masa kecilku. Tepung tambahin telur. Kita ngirit ya kayak gini. Anaknya banyak. Yuk kok betah banget sih kerja di luar negeri, piye carane. Nah ini karena betah itu karena butuh teman-teman. Ibaratnya aku punya, ibaratnya nggak mengejar uang itu tuh aku gak butuh, nah aku balik teman-teman. Karena butuh ya namanya urip lah. Orang butuh kok nggak ada habisnya, yuk ngejar dunia nggak ada habisnya. Karena mumpung ibaratnya masih sehat, masih dikasih umur, sekalian lah diperjuangkan. Jadi masa tua nanti gak menyesal kayak gitu. Setiap orang itu jalan hidupnya beda-beda teman-teman. Rezeki orang juga dewe-dewe, kebutuhan orang juga dewe-dewe kayak gitu lah. Alhamdulillah orang tuaku itu tipe orang yang terserah anaknya. Mau nikah ya monggo, mau kerja ya monggo kayak gitu teman-teman. Tidak pernah kayak menuntut itu enggak, alhamdulillah. Ini tuh masa kecilku dulu ya. Kalau misalkan anaknya kan banyak ya. Supaya makan telur satu itu rata untuk satu keluarga itu ditambahin tepung lah. Ditambahi ampas kelapa lah kayak gitu teman-teman. Kenapa nggak pindah agent ayu? Alah pindah agent ya podo aja teman-teman. Sebenarnya yang paling pinter itu kita nggak usah pakai agent. Kayak Mbak Bro depan rumah itu nggak pakai agent teman-teman. Itu paling pinter, paling cerdas itu ya Mbak Bro itu. Nggak pakai agent. Medikal ya berangkat sendiri, terus ya pasporan ya berangkat sendiri, perpanjang apa segala macam sendiri. Jadi luar biasa Mbak Bro itu. Smart people. Ya ayu, ya pinter kayak gitu. Naik sepeda ya pinter. Sempurna. Aku sebenarnya nasiku tuh beras pecah kulit ya, gak selera aku, lali aku. Nanti aku masak nasi baru ya, anak-anak pulang makan. Hari ini ceceku terbang lagi ke Jepang ya, hari ini ada kerjaan. Ceceku di perusahaan itu ke Jepang. Ceceku 1 minggu di Jepang. Ceceku kan sering keluar negeri ya teman-teman. Ibaratnya pulang aku dikasih lipstick lah, aku dikasih kaos dalam lah, itu Nyonyaku ngundatnya itu di situ loh teman-teman. Dulu Mbak Wati juga kayak gitu. Ya diomong ya rentek ya. Kalau Mbak Wati dulu itu ceceku beliin kayak alat tulis, buku apa katanya seperti itu. Dikasih Mbak Wati buat anaknya, itu juga diundat-undat. Ceceku sama sekali tidak mengundat, yang mengundat itu mboknya. Tapi untungnya itu teman-teman saya bersyukur ya huru hara nek taicong huru hara setiap hari aku sama Nyonya
Anaknya tuh sama sekali tidak mau ikut campur urusan aku sama nyonya. Ibaratnya nyonya marah sama aku, anaknya ikut-ikut marah, itu nggak ada teman-teman. Itulah positifnya itu. Kan ada orang yang ikut-ikutan kayak gitu, ada ini nggak teman-teman. Positifnya itu. Kalau mbokku ngamuk, Cece ikutan ngamuk itu kujur pokoknya. Ya yuk kalau ngomong itu mbok ya sing apa wenro itu kayak apa ya? Halus. Aku gak iso halus teman-teman. Ya koyo ngene omonganku. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Saya bukan manusia sempurna, saya pun juga salah. Setelah kasus itu pun aku juga minta maaf teman-teman sama nyonya. Ya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung atau apa aku minta maaf teman-teman. Aku minta maaf nyonya, aku bilang kayak gitu. Ya yang sudah ya sudah kayak gitu. Apa nyonyamu minta maaf ya orang mungkin teman-teman. Nyonya aku tuh gengsi, ya orang mungkin minta maaf. Pasal kerja itu kayak gini. Pasal 1, majikan Pak nomor 1 tuh majikan di segala aspek itu paling benar. Majikan selalu benar itu nomor 1. Pasal 1 majikan selalu benar. Pasal 2, kalau majikan salah, lihat pasal 1 itu pasal dunia kerja, teman-teman. Terus aku dalam menanggapi itu jangan ini ya teman-teman, berani karena benar, takut karena salah kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Jangan mau kayak how iya itu nggak mau aku teman-teman. Telur dadar ini high carbo. Telur crispy pakai tepung. Jiwa hemat, jiwa ngirit. Aku gosong aku, ya Allah. Udah cuci tangan ya bodoh, ini tanganku koyok gini, luka musim dingin. Inilah makanya gorengan naik. Ini sisaan kemarin ya pemirsa, anak cucunya nggak habis. Ini yo, ini gorengannya. Kamu tuh enak, tiap hari aku pergi terapi gitu. Lah apa mulai sekarang kalau nyonya terapi aku ikut terapi, nggak usah, kamu di rumah aja, kamu jagain rumah tuh. Ketegangan ya, tapi itu ada bercandanya teman-teman. Seret bismillah. Zaman cilianku ya, kita goreng kayak gini untuk satu keluarga. Alot. Oily banget. Tahu isi. Jadi tepung yang wis masuk kulkas itu teksturnya akan beda ya. Aku nggak makan cabai ya, untuk kesehatan gusi ya. Untuk kubis sama wortel.
Sayurannya tetap cuantik loh. Sisaan kemarin padahal. Nggak usah makan nasi ya. Ini juga karbo. Kenyang pemirsa. Kalau aku bikin tahu isi ya, dari kubis, wortel, daun bawang, daun seledri di ongseng pakai bumbu roiko, lada kayak gitu, nggak usah ditambahin minyak teman-teman. Kalau aku kayak gitu, ongsengnya nggak usah terlalu lama layu kayak gitu, gurih terus enak. Dia lebih cantik daripada dioseng pakai minyak. Sebenarnya majikanku tuh dulu juga pernah berantem sama agent ini teman-teman. Pernah berantem, sekarang baik lagi. Yang sudah ya sudah, biarkan berlalu. Maafkan. Ya kita minta maaf, kita yang memaafkan orang, mengikhlaskan. Yang terjadi biarlah terjadi kayak gitu. Kayak gitu itu tuh buku, alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih baik lagi, baik-baik saja dan nggak ada apa-apa. Semoga kita semua ini panjang umur, sehat selalu kayak gitu. Nah ini nanti jam 5-an nyonya aku pulang terapi, aku mau mulai masak. Nah anak-anak itu nggak mau makan nasi beras pecah kulit ya, ini nasi putih. Ini beras pecah kulit nyonya tadi dibagi ke salon. Kayak gini, ini direndam. Ini lobak putih ya teman-teman, daripada direbus lama. Nyalain. Ini ungkep daging sapi tak nyalain. Nanti meme pulang makan ini. Api kecil aja. Terus ini aku mau ngalupin sayuran. Musim dingin tuh agak nggak nyambung-nyambung gitu ya. Ungkep daging sapi pemirsa. Ini banyu tak godoki sayuran tak alupi. Ini tak nanti tak masukin kuah lobak ya. Terus ini sayuran meme, brokoli hijau, nanti dialupin dulu. Terong ini request nyonya, terong dikupasi ini nyonyaku ya, takut soalnya warnanya luntur. Nah ini nanti masak kuah sama lobak putih itu, gampang hari ini. Ikan. Goreng ikannya lebih awal ya.
Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayu Semangat. Sebenarnya yang memutuskan kita untuk dendam sama orang, yang memutuskan kita mengambil amarah atau sabar itu kita sendiri teman-teman. Yang membuat kita marah, emosi jiwa itu juga kita sendiri. Apa sih yang kita pilih dalam menghadapi masalah itu kayak gitu? Nah, ini hanya permisalan ya. Misalkan kita harus menjalin hubungan lama banget sama orang. Terus orang itu karena kita nggak pulang-pulang ke Indonesia, akhirnya orang itu memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Misalkan seperti itu. Apa yang kita ambil dari rasa itu semua, garis besarnya ada orang yang memilih galau, meratapi nasib, menyalahkan orang lain. Ada satu orang yang memilih ikhlas karena jodoh di tangannya Gusti Allah, jodoh rezeki maut Gusti Allah sing ngatur. Ada orang yang memilih itu. Ada orang yang mengambil emosi, sabar, gak popo, Gusti Allah sing ngatur. Ada orang yang memilih dendam dan amarah. Tergantung kita bagaimana kita memilih kayak gitu. Ini aku tadi dipesenin nyonya, nanti kalau goreng ikan agak sorean. Karena nanti kalau Meme pulang, takutnya kalau agak kemalaman nanti bau banget. Meme nggak suka bau ikan. Jadi ini tak goreng sih. Nyonya aku nanti terapi juga pulangnya agak sore dikit. Beliau biasanya kalau pulang terapi lapar. Ini tak cuci, tak rendemin air garam teman-teman. Brokoli hijau. Wis tak cuci, kita terongnya ya wis tak itu. Ini terong dari Taichung itu, karena terong itu direbus luntur banget airnya, nyonya aku takut teman-teman. Jadi no dikupas kulite. Ini tak rendemi air garam, nggak usah dicuci lagi, bersih. Tinggal kita alupi. Setelah dialupin dicuci lagi apa enggak dicuci lagi boleh teman-teman, karena nanti kita masak kuah lagi, sebagian kita tumis lagi kayak gitu. Oke. Hari ini yang penting itu Meme ada yang namanya ungkep sapi itu wis jos. Oh iya rek. Lali aku. Aku nggak tahu ya. Aku juga tak rosok no, gak tak rasa no dino iki mau. Ungkep sapi rasanya apa aku ya ora ngerti. Bismillah ya. Enak kok. Ya nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, enak. Pedasnya dapat, mantap. Biarin ya. Ini aku ngarupin sayuran sih. Pertama yang dialupin yang warna putih. Lebokno gerasaipun kembang kol. Masak kuah kita alupi. Ini lobak putih musim dingin ya. Oh panas ya masya Allah. Dia manis punya ya. Ini dari Ibu Sultan yang ke Dubai itu. Sayurannya dikasih ke nyonya semua ya. Nah, seperti itu. Bismillah ya, kita angkat pelan-pelan. Nyonya aku itu kalau makan sayuran suka yang muwedok blonyok gitu kan ya teman-teman. Kayak lobak putih ini sampai ibaratnya itu kayak empuk gitu kan. Ini tak singkirno sik daging sapiku. Iki lobak putih sik yang paling penting. Walaupun wis dikukus tapi dia masih atos. Ini yang satunya suka yang warna putih, yang satunya suka yang warna hijau, jadi dialupin masing-masing. Kalau menantu nyonya yang laki-laki suka yang namanya ini yang putih, sawi putih, apa ini senengnya? Kembang kol. Satunya suka brokoli, tapi jangan yang terlalu empuk. Suka yang krius. Bismillah. Juru rung. Modok ya. Nah ini nanti jegurinya kalau mereka mau makan silahkan cemplungin sendiri ya. Seperti ini. Kalian lebih suka yang hijau atau yang putih teman-teman semuanya? Aku suka yang hijau ya. Ini yang hijau, ceceku yang beli. Ada orang suka yang putih, ada orang suka yang hijau, tapi jangan lupa makan sayur seperti itu ya. Kemarin yang sempat rame di TikTok kan ada tagar kabur aja dulu. Maksudnya kabur aja dulu tuh, ayo mumpung masih muda, mumpung masih ada kekuatan, pergi meninggalkan Indonesia ke luar negeri nyari uang kayak gitu ya ibaratnya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman setuju ya monggo, ayo kabur aja dulu. Mumpung masih sehat ya, mumpung masih kuat ya, ayo ke Taiwan golek duit. Ibaratnya ya teman-teman, kayak gampang aja lulusan SMP, SD, SMA jadi pembantu rumah tangga lah ya, babysitter pembantu rumah tangga. Anggap aja digaji
Di Jakarta, di Surabaya gajinya pasti juga beda. Anggap aja mentok gaji di angka, anggap aja 2,5 sampai 3 jutaan lah teman-teman ya. Ada, pasti akan ada yang lebih gede juga ada. Tergantung, kalau mungkin kalau ikut Ibu Nagita Slavina atau Ibu Inul Daratista atau Raffi Ahmad, Pak Raffi Ahmad pasti gajinya juga gede teman-teman. Ibaratnya kayak kerja di Taiwan, tapi nggak semua orang seberuntung mereka. Jadi kalau misalkan dibandingkan di Indonesia dengan gaji 2,5-3 juta, dibandingkan kerja di Taiwan, sekarang UMR di Taiwan pembantu rumah tangga itu 1 bulan 10 juta teman-teman. Jadi kalau misalkan mau kabur ya monggo, ayo kabur ke PT teman-teman. Kabur di jalan yang resmi kayak gitu, jangan kaburan ya. Lewat proses PT sekolah dulu, nanti ke Taiwan kayak gitu. Banyak banget menurut aku orang-orang yang di Taiwan itu terlalu betah kayak gitu teman-teman ya. Ada orang yang kerja itu sampai ibaratnya 14 tahun ya. Setelah 14 tahun kan maksimal kita kerja itu 14 tahun ya aturan sekarang ya. Itu masih diproses lagi PTTM itu bisa diproses lagi, lebih memperpanjang masa kerja kita di Taiwan kayak gitu. Saking banyaknya orang yang aku temui itu ada orang yang sampai 12 tahun nggak pulang. 10 tahun tidak pulang. Dulu aku tuh heran banget ya sama orang yang kerja sampai 12 tahun nggak pulang, 10 tahun nggak pulang, kok keren banget kayak gitu. Dan ternyata itu adalah aku. Ayo. Ini tak taruh depannya dulu ya teman-teman. Soalnya apa? Soalnya nanti kalau misalkan lobak putih ini empuk, tinggal kasih garam, tinggal kasih bakso. Nanti kalau mereka mau makan, mereka pulang itu mereka tinggal cemplungin sendiri. Karena ini tuh gampang banget empuk kayak gitu. Tak taruh depan ya. Medok apa orangnya? Nah, ini bahasa Mandarinnya oao ya, bahasa Indonesianya aku gak ngerti teman-teman. Ini iwak jenis apa aku kurang paham ya, kayak gini. Garemin aja secukupnya. Di sini tuh nggak suka terlalu asin. Ini harus asin nanti. Oke, kita intip. Oke, diangkat-angkat pelan-pelan, jangan melukai teflon. Oke. Ayo ikan ya. Yang penting itu dari freezer, leleh gitu, leleh dikit, nanti dimasukin ke kuah. Wis kayak gini ya, dicuci. Jahe boleh ditambahin 1 bawang putih. Ini nanti masuknya terakhir ya, sama daun ketumbar. Nah, sweet potato powder sak bungkus 50.000 tambah no ya CKI. Ini tuh alat semi-semi digoreng minyaknya oke gitu kan. Ini ikan ini gampang lengket CKI guys. Inilah ya. Letak-letak. Yayu dulu pas waktu mulai pertama kali kerja ikut orang gajinya berapa? Saya dulu pertama kali kerja ikut orang itu di Jogja teman-teman, daerah Jogja. Apa ya, lupa aku bisa namanya teman-teman. Itu gaji pertamaku Rp300.000 selama 1 bulan. Jadi perharinya Rp10.000 ya teman-teman. Terus kerja kedua itu setelah ke Jogja ke Surabaya, Surabaya Sidoarjo apa-apa ya, bukan Surabaya kota, Surabaya kampung. Itu juga Rp300.000 per 1 hari 10.000. Setelah situ ke warung kalau nggak salah ya, ke warung deket sekolahan SMP ku dulu, gajinya Rp350.000 itu 1 bulan. Terus setelah itu ke Surabaya, momong plus bersih-bersih, gaji Rp500.000 1 bulannya. Tapi itu kita dapat uang tip ya dari majikan laki-laki. Majikan laki-laki baik banget, sering ngasih uang jajan lah ibaratnya ya. Terima kasih Bapak, panjang umur, saya selalu berkah barokah, rezeki ini lancar pokoknya. Min. Terus setelah dari situ kemana ya? Ke Jakarta 1,2, dapat majikan Chinese Palembang. Setelah itu majikan Chinese yang ada di Bogor 1, lupa aku teman-teman, 1, piro ngono lupa. Sebenarnya daripada dibawa orang itu gajinya lebih gede kalau kita lewat yayasan ya, dari yang aku pahami teman-teman. Terus setelah itu wes ya kayak gitulah, benar-benar dari nol. Dan ibaratnya misalkan
Ya anggap aja kan pembantu rumah tangga ya, mentok paling ya 2 juta lah, 2-3 juta ya. Setiap orang nasibnya beda-beda. Bahkan yang Taiwan pun gaji orang itu nggak sama teman-teman. Ada tetangga kita yang dapatnya itu sampai 15 juta, 12 juta, 20 juta, gaji utuh 25 juta itu ada. Tergantung nasibnya wongi dewe-dewe, keikhlasan hati majikan dewe-dewe. Ada majikan yang mengcover semua kebutuhan kita dari odol, sampo, sabun, segala macam. Ada orang yang beli sendiri, semua beli sendiri, pengen jajan beli sendiri, itu juga ada. Lah ya yuk sabun, odol, sampo itu beli sendiri atau dari majikan beli sendiri semuanya. Pengen makan mie yo beli sendiri, pengen makan tempe yo beli sendiri. Oleh masak wis alhamdulillah teman-teman, kayak gitu. Disyukuri ya, disyukuri alhamdulillah. Nasib wong dewe-dewe. Rezeki Gusti Allah sing ngatur, rasa iri, rasa membandingkan nasib kita dengan orang lain kayak gitu ya. Nah, buah hari ini ada buah naga sama jambu biji ya. Kita selalu ada buah setelah makan no. Mimeku pulang pemirsa, itu sedot asap kata mata ini ya. Hai. Cinten yo neuro, lu neuro. Ini yang seneuromian seneurovan. Neuromian. Ah, ini jangan dimatiin. Di sana jendelanya tak buka kuabe. Ben ora mambu ya. Nah, ini tak singkir rose. Ini manis ya, lobak putih itu manis, teman-teman. Musim dingin lobak putih manis. Nah, bubuk no iki ben tambah sedap bakso. Jadi mereka tuh suka tambahin bakso gini. Ini juga sudah taruh depan. Nah, di sini ya kok ini bakso ikan fish ball sama ini. Nah, kayak gini, bening asin gitu wes, manis.